Halo, selamat sore Pak Firmianus. Halo, selamat sore Bu Tuti. Apa kabar Pak Firmianus? Kabar baik, kabar baik Bu Tuti hari ini. Terima kasih Bu Tuti sudah meluangkan waktu untuk datang. Kita bisa ngobrol-ngobrol ringan gitu untuk hari ini. Terima kasih Bu Tuti sudah sempatkan waktu untuk hadir. Iya, iya, sama-sama Pak Fir. Lalu kabar keluarga bagaimana? Sehat? Sehat Bu. Keluarganya jauh ya Pak ya? Iya, ya Bu. Sama Pak, saya juga keluarga jauh. Oke Pak Fir, uh, kemarin kan Pak Fir sempat menelpon ya, sesuai di Ya, obrolan kita sebelumnya di telepon. Pak Fir, sepertinya ada yang mau ada yang mau diceritakan ini, Pak Fir. iya Bu. Ini saya mau ceritakan ada beberapa hal yang mengganjal yang terjadi di sekolah saya Bu. Oh, jadi Pak Fir ini mau membicarakan atau mengobrolkan tentang permasalahan yang ada di sekolah Pak Fir ya. Iya Bu, seperti itu Bu. Nah, Pak Fir, kita mungkin berdialog ya tidak akan lama, kurang lebih 10 sampai 15 menit mungkin. Nah, sebelum kita lebih lanjut, apa yang jadi apa tujuan dari dialog yang akan kita lakukan ini nanti, Pak Fir? Ini Bu, tujuannya itu semoga saya bisa menemukan solusi dari masalah yang selama ini ada beberapa minggu ini mengganjal di dalam hati saya yang terjadi di lingkungan sekolah saya Bu, seperti itu Bu. Semoga eh, masalah yang saya hadapi ini saya bisa bisa ada jalan keluarnya gitu Bu. Hmm, apa sih permasalahan yang ada di lingkungan sekolah atau permasalahan yang Pak Fir hadapi ini? Sebenarnya masalah seperti apa kalau boleh tahu? Masalahnya gini Bu, minat belajar anak di sekolah saya rendah Bu, terutama pada mata pelajaran olahraga, tapi di materi-materi tertentu saja Bu. Jadi materi-materi pembelajaran tertentu ada beberapa materi yang mereka suka, tetapi ada materi-materi tertentu yang mereka kayak malas gitu. Malah kalau ada materi-materi kayak bola kaki, bola voli itu mereka semangatnya luar biasa. Tapi kalau materi macam atletik, senam, itu mereka cenderung ada tawar menawar dulu dengan saya gitu Bu. Jadi di situ saya mengalami sedikit kesulitan Bu. Oh, jadi permasalahannya ini dengan minat belajar siswa ya di sekolah Pak Firmianus terkait Seperti itu eh, Bu. apa namanya minat mereka tidak, maksudnya minat di terkhusus pelajaran PJOK, jadi mereka cuma tertarik sama apa namanya materi-materi tertentu saja, tidak semua materi mereka tertarik gitu ya. Padahal kan sebenarnya dalam satu mata pelajaran biasanya ada keterkaitan antara materi satu dan materi lain. Sebaiknya memang siswa itu semangat untuk mengikuti semua materi. Tapi pada hal ini Pak Firmianus ini mengalami sedikit keresahan tentang minat siswa yang kurang di materi-materi tertentu begitu ya Pak ya. Dan Ya, tujuan Bapak seperti itu. tadi itu ingin meningkatkan minat siswa, minat belajar mereka dengan tidak memilih-milih materi, tapi semua materi mereka tertarik gitu ya Pak ya. Ya Bu, seperti itu Bu. Oke. Nah, saat ini menurut Pak Fir sebenarnya apa sih yang membuat Pak Fir mengalami kendala atau masalah tersebut, itu masalah yang sekarang ini Pak Fir hadapi, kira-kira itu karena apa Pak Fir? Masalah atau kendala yang saya hadapi itu mungkin ini Bu, mungkin metode atau model pembelajaran yang saya gunakan masih belum efisien atau masih belum pas dengan materi yang saya berikan gitu. Bukan setiap materi pasti kita menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Saya sudah coba meramu-meramu, tapi sampai saat ini saya belum menemukan formula yang pas gitu Bu untuk materi pembelajaran tertentu yang tadi menyebabkan siswa masih ada tawar menawar dengan saya lah tentang hal itu Bu. Jadi mereka masih tawar menawar karena Pak kita maunya tuh begini belajar ini saja Pak, kita tidak suka belajar itu. Jadi
itu yang mungkin model atau metode pembelajaran yang saya gunakan masih belum pas atau masih belum tepat gitu, Bu. Oh, jadi begitu ya. Jadi kendalanya karena Pak Fir mungkin belum menemukan metode yang pas untuk mata pelajaran atau materi tertentu. Jadi ya Pak ya. Jadi Memang sebenarnya banyak metode pembelajaran yang sekarang marak ya, maksudnya banyak sekali metode-metode pembelajaran. Cuma yaitu kita tidak semua metode pembelajaran itu cocok dengan semua materi juga. Jadi memang kita harus pintar memilah-milah begitu ya Pak ya. ya, Bu. Oke. Oke, selanjutnya menurut Pak Fir kira-kira kita perlu merencanakan atau Pak Fir perlu tidak sih merencanakan suatu aksi atau rencana untuk mengatasi masalah ini? Jujur, kalau merencanakan itu sudah ada dalam pikiran saya dalam beberapa hari ini. Itu saya sudah ada berpikir rencana-rencana yang saya buat. Ada Oke, beberapa oke. rencana yang saya pikirkan, Bu. Nah, oke. Jadi sudah ada ya rencana, maksudnya Pak Fir memang sudah sudah terpikirkan ya memang sepertinya saya harus seperti ini gitu ya. Jadi dalam hal ini Pak Fir ini sebenarnya sudah punya rencana. Sebelum mungkin kita berdialog, mungkin Pak Fir juga sudah ada rencana yang ingin Pak Fir lakukan gitu ya. Nah, coba Pak Fir ceritakan secara terbuka, jangan malu-malu, ya mungkin ada kurang tidak percaya diri atau bagaimana. Ceritakan saja seterbuka mungkin. Kira-kira rencana aksinya itu seperti apa, Pak Fir? Jadi begini, Bu, yang sudah ada dalam pikiran saya, yang saya sudah rencanakan ini, yang pertama itu saya mau melakukan refleksi diri terlebih dahulu, Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah saya, terus rekan-rekan sejawat saya, terus MGMP atau rombongan belajar yang saya ikuti, Bu. Jadi saya coba melakukan refleksi diri terlebih dahulu sehingga saya mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi sehingga siswa itu malas untuk maksudnya ada materi-materi tertentu saja yang mereka inginkan. Jadi di sini pertama tuh yang saya rencanakan itu saya melakukan refleksi diri terlebih dahulu, setelah itu saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, MGMP mungkin, terus komunitas belajar di sekolah, terus komunitas belajar yang saya ikuti, Bu. Seperti itu, Bu, kurang lebihnya. Oke, bagus ya Pak Fir ya, rencananya itu cukup bagus menurut saya, sudah luar biasa. Bukan cukup tapi memang sudah luar biasa. Jadi Pak Fir rencana aksi yang Pak Fir pikirkan atau mungkin akan Pak Fir lakukan itu yang seperti tadi ya, yang pertama itu tentunya refleksi, dan refleksi itu memang penting sekali Pak Fir. Refleksi diri, lalu berkolaborasi dengan pimpinan, kepala sekolah, apalagi ini terkait siswa di sekolah ya, kepala sekolah, lalu rekan guru, dan juga Pak Fir katanya tadi seperti Pak Fir bilang berkomunikasi atau bercerita mungkin ya di komunitas-komunitas yang Pak Fir ikuti, seperti komunitas belajar di sekolah, komunitas MGMP terkhusus mata pelajaran PJOK begitu ya Pak Fir ya. Ya, seperti itu, Bu. Ya, oke. Semangat ya Pak Fir ya. Oke, siap, Bu. Oke, Pak Fir, tidak terasa nih, sepertinya kita juga cerita walaupun ya singkat, cuma lumayan di pembicaraan kita hari ini, maksudnya obrolan kita hari ini, sepertinya kita sudah cukup berada di sudah cukup dan kita ada di ujung dialog kita pada sore ini. Namun saya ingin menanyakan tahap akhir dari percakapan yang kita lakukan ini Pak Fir terkait tanggung jawab. Nah, apa nih komitmen Pak Fir terhadap rencana yang sudah Pak Fir buat? Jadi begini, Bu. Komitmen atau ya tanggung jawab yang saya sudah buat tuh begini, Bu. Saya yang pertama tuh saya harus berani membuka diri, siap menerima masukan. Saya melakukan refleksi diri, terus saya mencoba membuka diri, menerima masukan-masukan dari semua pihak, kepala sekolah, siswa bahkan, terus rekan sejawat, rekan-rekan komunitas belajar yang saya ikuti.
Nah, di situ saya meminta mereka untuk sama-sama mengawasi saya di saat saya melakukan ya saya coba melakukan perubahan dalam proses belajar mengajar saya nantinya, Bu. Jadi saya membuat komitmen dalam diri saya bilang, saya bisa, saya pasti bisa melakukan perubahan-perubahan supaya minat belajar anak itu bisa meningkat, Bu. Seperti itu kurang lebihnya seperti begitu, Bu. Karena jujur itu menjadi keresahan pribadi saya karena anak lebih cenderung suka ke materi-materi pembelajaran tertentu saja gitu. Mata pelajaran yang sama tapi mereka senang di materi-materi pembelajaran tertentu saja. Di situ menjadi komitmen saya bagaimana saya bisa merubah sehingga anak didik saya, peserta didik saya itu bisa senang dengan memang mereka senang olahraga tapi mereka senang dengan semua materi-materi yang saya ajarkan tanpa memilih-milih seperti itu, Bu, kurang lebih. Oh iya Pak Fir ya, oke. Komitmen yang luar biasa juga, semoga Pak Fir juga bisa menjaga komitmen tersebut. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Fir ya dari saya. Lalu siapa saja atau pihak mana saja yang dapat membantu menguatkan Pak Firmianus dalam menjaga atau menjalankan komitmen yang Pak Fir buat tadi? Pihak-pihak yang menjaga atau dapat membantu saya dalam membuat komitmen itu yang pertama saya meminta kepala sekolah, saya harus minta kepala sekolah untuk sering-sering melakukan observasi terhadap saya gitu, Bu. Terhadap saya supaya saya bisa tahu titik lemahnya saya di mana, apa kekurangan saya, metode apakah saya gunakan sudah pas atau belum. Saya meminta kepala sekolah, rekan sejawat, komunitas-komunitas belajar yang saya ikuti untuk mereka selalu menjaga apa yang sudah menjadi komitmen saya, Bu, supaya apa yang saya rencanakan bisa terwujud nantinya. Jadi saya ya meminta bantuan kepada semua rekan-rekan sejawat saya, kepada orang-orang yang terdekat saya lah untuk selalu memantau saya untuk merubah metode atau model pembelajaran atau mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Seperti itu, Bu, kurang lebih, Bu. Oke. Tetap semangat ya Pak Fir ya, luar biasa. Mungkin seperti tadi Pak Fir bilang, pihak-pihak yang mungkin dapat mensupport Pak Fir dalam hal ini, dalam aksi yang Pak Fir rencanakan tadi itu kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat ataupun teman-teman dekat Pak Fir untuk mungkin senantiasa memberikan masukan, kritik dan saran ya, begitu ya Pak Fir ya, supaya Ya, Bu. komitmen Pak Fir tetap terjaga begitu ya Pak Fir ya. Ya, Bu. Ya, seperti itu. Saya meminta supaya mereka tetap memberikan saya masukan gitu, Bu. Karena ya namanya kalau kita untuk merubah sesuatu yang buruk menjadi baik itu kan tidak segampang atau tidak semudah membalikan telapak tangan ya, Bu. Jadi Iya betul di sekali. situ saya mengharapkan bantuan dari semua pihak, semua warga sekolah atau semua orang-orang terdekat saya untuk bisa membantu. Semoga masalah yang saya hadapi itu bisa teratasi lah, Bu, seperti itu kurang lebihnya. Ya, iya, luar biasa Pak Fir. Oke Pak Fir, mungkin cukup cukup menarik dan membuat saya juga bersemangat pembicaraan kita pada sore hari ini. Tapi sepertinya kita sudah sudah mencapai akhir dari percakapan kita ya. Pak Fir sudah mendapatkan solusi. Semoga solusinya atau aksi-aksi yang nanti Pak Fir akan lakukan itu Pak Fir bisa jalankan dengan baik sesuai komitmen, lalu dapat berhasil. Nah, sukses selalu dalam menjalankan aksi-aksinya nanti sehingga minat belajar siswa Pak Fir yang tadi yang Pak Fir bilang kurang di beberapa materi di pelajaran PJOK nantinya akan semangat di semua materi di mata pelajaran PJOK ya Pak Fir ya. Oke, siap Ibu. Oke, tetap semangat, sehat selalu dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga dengan kabar gembira ya Pak Fir ya. Selamat sore Pak Fir. Oke, selamat sore Bu. Terima kasih juga Ibu karena sudah meluangkan waktu mendengar curhatan hati dari saya, Bu. Terima kasih sekali lagi terima kasih, Bu. Oke, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.